Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayang Wijaya dari kelompok 3 dan di sini juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Effendi Alfonso Pakpahan, kemudian ada Dias Praksa Airlangga, Johannes Pietra dan juga Firman Ferdiansyah. Di sini saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 3 tentang analisis kinerja turbin pada PLTU Muara Karang. Next. Nah, untuk turbin merupakan salah satu mesin konversi yang mengubah energi aliran suatu fluida menjadi energi gerak yang dapat dimanfaatkan. Mesin turbin terdiri dari beberapa bagian, salah satunya rotor yang merupakan bagian berputar, terdiri dari poros ataupun shaft dengan sudut-sudut di sekelilingnya, yaitu tumbukan pada aliran fluida menyebabkan rotor berputar. Di sini juga udah terdapat beberapa gambar yang menjelaskan tentang dari mesin turbin tersebut. Next. Kemudian pada turbin PLTU. Turbin yang digunakan pada PLTU Muara Karang ini adalah turbin, di mana turbin adalah suatu penggerak mula yang memanfaatkan gas sebagai fluida kerja. Di dalam turbin energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran yang menggerakkan roda turbin sehingga menghasilkan daya. Berikut sudah dicantumkan tentang gambar pada turbin M71F5 MHPS yang digunakan pada PLTU Muara Karang. Selanjutnya ada proses produksi. Pada proses produksi ini, peralatan utama PLTU Muara Karang adalah boiler, turbin, dan generator, dan peralatan bantuan seperti desalination plant, water treatment, dan lain-lain. Dalam proses produksi energi listrik, air tawar yang digunakan sebagai media kerja diperoleh dari air laut yang diolah melalui peralatan desalination plant. Diolah lagi melalui water treatment hingga air tersebut memenuhi syarat untuk boiler. Jadi air tawar yang memenuhi syarat disalurkan dan dipanaskan ke dalam boiler dengan menggunakan bahan bakar gas dan ataupun bahan bakar residu. Nantinya uap hasil produksi boiler ini dengan tekanan dan temperatur tertentu disalurkan ke dalam turbin. Uap yang disalurkan ke turbin akan menghasilkan tenaga mekanis untuk memutar generator dan menghasilkan tenaga listrik disalurkan ke sistem Jawa Bali. Di sini juga kami mencantumkan beberapa bagan ataupun gambar yang menjelaskan dari sistem proses produksi tersebut. Next. Selanjutnya ada siklus turbin. Prinsip dasar dari sistem unit pembangkit listrik tenaga watt atau PLTU berdasarkan pada ilmu termodinamika, yaitu proses perubahan panas menjadi uap. Jadi untuk PLTU ini mengikuti sebuah proses siklus, yang dimana proses keliling yaitu disebut siklus Rankine. Untuk siklus Rankine ini adalah siklus cair uap, yang merupakan dasar dari sistem pembangkit tenaga uap. Skema sederhana dari siklus PLTU sudah dijelaskan dalam gambar pada poin yang tercantum. Next. Selanjutnya, struktur turbin PLTU Muara Karang. Struktur turbin PLTU Muara Karang terbagi atas 5 seksi dan 6 casing seperti terlihat pada gambar berikut. Di sini sudah dicantumkan tentang gambar struktur turbin PLTU Muara Karang, yang dimana itu ada casing, inlet casing, kompresor dan combustor casing, turbin casing, exhaust casing, dan exhaust manifold. Dan juga pada bagian bawah juga telah dijelaskan ataupun ada penjelasan tentang bagian-bagian pada gambar yang telah tertera di bawah ini. Hasil pengukuran yaitu terdiri dari beberapa poin, mulai dari beban persen sampai pressure drop combustor. Untuk beberapa hasilnya sudah tercantum dalam gambar yang telah kami presentasikan. Next. Berikut adalah parameter-parameter yang diperlukan, yaitu kerja kompresor. Dari hasil kerja kompresor ini diperoleh 88.834,68 kW. Kemudian efisiensi kompresor adalah yang diperoleh itu 70,2%. Pada poin kedua tentang kerja turbin. Pada kerja turbin ini diperoleh 440,88,74 kW. Sedangkan efisiensi dari turbin yaitu diperoleh 96,65%. Yang ketiga, kerja bersih turbin. Kerja turbin diperoleh dari selisih dari kerja turbin dengan kerja dari kompresor, yang dimana hasil perolehannya yaitu 351.254,06 kW.
maka efisiensi siklusnya yaitu 41,93%. Pada poin keempat ini tentang efisiensi siklus, yang dimana efisiensi siklus ini merupakan perbandingan dari kerja bersih turbin dibandingkan dengan energi dari bahan bakar yang dikonsumsi oleh turbin. Dari data yang diperoleh itu yaitu 837.702,69 kW. Maka efisiensi siklus yang didapat yaitu 41,93%. Pada poin kelima yaitu kerja bersih turbin generator. Kerja bersih turbin generator diperoleh dengan mengurangi kerja bersih turbin dengan rugi-rugi generator dan efisiensi generator. Dengan data yang diperoleh yaitu 343.796,02 kW. Nah, di sini juga kami mencantumkan referensi video yang dimana pada link tersebut bisa langsung diarahkan ke YouTube untuk melihat hasil video yang akan kami cantumkan. Ini hasil presentasi ataupun hasil yang didapat dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.